Salah satu unit kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang pengawas operasional pertambangan adalah memahami dan mengetahui tentang peraturan serta perundangan di bidang mineral dan batu bara. Apa saja peraturan dan perundangan terkait dengan aktivitas operasional di Minerba? Berikut adalah penjelasan dari materinya. Apa sih yang dimaksud dengan usaha pertambangan? Di dalam Peraturan Menteri SDM Nomor 26 Tahun 2018 tentang pelaksanaan kaidah pertambangan yang baik dan pengawasan pertambangan minerba, yang dimaksud dengan usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, tahapan eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan atau pemurnian, pengangkutan, dan penjualan, serta aktivitas pasca tambang. Kita ulang sekali lagi, yang dimaksud dengan usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, tahapan eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, pengangkutan, dan penjualan, serta aktivitas pasca tambang. Ada beberapa peraturan perundangan di bidang minerba. Tadi sudah sempat dijelaskan di awal, yaitu bahwa salah satu peraturannya adalah Peraturan Menteri SDM Nomor 26 Tahun 2018 tentang bagaimana melaksanakan kaidah pertambangan yang baik dan bagaimana cara melakukan pengawasan pertambangan di sektor mineral dan batu bara. Selain Permen SDM Nomor 26 Tahun 2018, ada juga Kepmen SDM Nomor 1827 Tahun 2018, di mana di sini isinya adalah pedoman melaksanakan kaidah dari teknik pertambangan yang baik. Seperti hal yang sedang kita lakukan saat ini, ya. Kita sedang melakukan kegiatan aktivitas pelatihan untuk persiapan nanti akan ada uji kompetensi untuk skema pengawas operasional pertama pertambangan. Nah, persyaratan yang dipergunakan atau referensi yang digunakan untuk uji kompetensi mengenai sertifikat kompetensi di dalam pengawas operasional itu mengacu ke Permen SDM Nomor 43 Tahun 2016, di mana isi dari Permen SDM tersebut membagi tingkatan pengawas operasional di bidang pertambangan menjadi 3. Pertama adalah tingkatan pertama atau yang biasa disingkat dengan POP. Yang kedua adalah tingkatan madya atau yang biasa disebut dengan POM. Dan yang ketiga adalah pengawas operasional utama yang selanjutnya disingkat POU. Jika kita berbicara mengenai masalah kompetensi profesi, maka itu hukumnya adalah wajib. Kenapa menjadi wajib? Pertama, di dalam Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, di dalam pasal 11 berisi, setiap tenaga kerja itu berhak untuk memperoleh dan meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja. Kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan melalui kegiatan pelatihan kerja. Di pasal 12 ayat 1, pengusaha bertanggung jawab atas peningkatan dan pengembangan kompetensi pekerjaannya melalui kegiatan pelatihan kerja. Jadi, kenapa wajib? Salah satunya pertama adalah diminta dalam peraturan perundangan di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Selain itu, di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, di pasal 147 berbunyi, pemerintah dan pemerintah daerah wajib mendorong, melaksanakan, dan atau memfasilitasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang pengusahaan mineral dan batu bara. Ya, jadi ini adalah beberapa referensi regulasi yang menyatakan bahwa yang namanya kompetensi profesi itu menjadi sebuah kewajiban yang menjadi tanggung jawab perusahaan untuk mengembangkan karyawannya melalui kegiatan sertifikasi kompetensi. Kenapa sertifikasi itu menjadi penting? Karena seorang pengawas operasional ketika dia sudah memiliki sertifikat kompetensi, maka dia sudah diakui, ya. Kenapa dia bisa diakui oleh dengan adanya sertifikat kompetensi? Di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, pasal 18 ayat 1, di situ disebutkan bahwa tenaga kerja yang berhak untuk memperoleh pengakuan kompetensi adalah tenaga kerja yang telah mengikuti pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh lembaga pelatihan.
Di ayat 2-nya, pengakuan harus dilakukan melalui kegiatan sertifikasi kompetensi. Ya. Ayat 3-nya, sertifikat kompetensi kerja dapat pula diikuti oleh tenaga kerja yang berpengalaman. Jadi, kompetensi dapat dikembangkan melalui aktivitas seperti kegiatan pelatihan, kegiatan pemagangan, ataupun penugasan kerja. Ini adalah beberapa peraturan perundangan di bidang mineral dan batu bara, ya. Pertama, terkait dengan masalah keselamatan kerja. Undang-undang yang dipergunakan sebagai referensi untuk menjalankan aktivitas keselamatan kerja itu ada di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Sedangkan peraturan pelaksananya untuk bisa menjalankan undang-undang tersebut, maka ada peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1973 yang mengatur dan mengawasi K3 di bidang industri pertambangan. Ini ada di dalam pasal 1, pasal 2, dan juga pasal 3. Selain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, kita juga memiliki dasar hukum atau regulasi di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Ada di dalam pasal 86 dan juga pasal 87, di mana implementasi atau peraturan pelaksananya ini adalah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Selain dua undang-undang tersebut, ada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan minerba, di mana implementasi dari pelaksanaan undang-undang tersebut ada Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010. Ini isinya tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan di sektor minerba. Nah, selain undang-undang dan juga selain peraturan pemerintah, pejabat setingkat menteri pun juga memiliki peraturan teknis ataupun pedoman yang digunakan sebagai kaidah dalam menjalankan sebuah aktivitas proses pertambangan yang baik. Beberapa peraturan menteri di bawah naungan Kementerian SDM itu sudah banyak sekali terbit, dan salah satu contohnya adalah seperti yang ada di dalam slideshow kali ini. Di sini ada 4 Permen SDM yang saya masukkan gitu kan sebagai bahan referensi supaya para peserta mengetahui bahwa dalam melaksanakan aktivitas pengawasan operasional di pertambangan ada peraturan yang harus ditaati dan harus dijalani. Peraturan tersebut antara lain ada Permen SDM nomor 11 tahun 2018. Isinya adalah tentang bagaimana cara memberikan wilayah, bagaimana cara melakukan perizinan, pelaporan pada setiap kegiatan usaha pertambangan minerba. Lalu ada Permen SDM nomor 1796 tahun 2018. Ini tentang pedoman pelaksanaan, permohonan, evaluasi, penerbitan izin khususnya di bidang pertambangan mineral dan batu bara. Selain dua Permen SDM tersebut, ada juga Permen SDM nomor 26 tahun 2018. Ini tentang pelaksanaan kaidah pertambangan yang baik dan pengawasan pertambangan minerba. Serta yang terakhir itu ada Kepmen SDM nomor 1827 tahun 2018 yang isinya adalah tentang pedoman pelaksanaan kaidah teknik pertambangan yang baik. Itu adalah beberapa peraturan dan perundangan di mineral dan batu bara yang saling berhubungan antara sektor ketenaga kerjaan serta sektor pengawasan di bidang pertambangan mineral dan batu bara. Tadi sempat kita singgung di dalam peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012 tentang SMK 3. Di dalam bab 2 bagian umum pasal 4 ayat 2 di situ dijelaskan bahwa instansi pembina sektor usaha dapat mengembangkan pedoman penerapan SMK 3 sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 sesuai dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Masuk ke dalam PP nomor 55 tahun 2010, ini tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan minerba. Ya, di dalam pasal 26 PP 50 tahun 2010, di sini ada mendefinisikan tentang siapa itu inspektur tambang dan bagaimana cara kerja dari inspektur tambang. Yang dimaksud dengan inspektur tambang adalah pejabat fungsional yang bertugas untuk melakukan pengawasan secara independen di bidang pertambangan.
ya. Saat ini tercatat kurang lebih ada sekitar 166 PNS berstatus pengawas yang ditugaskan oleh pemerintah untuk melakukan tugas sebagai seorang pengawas, di mana 27 itu berada di direktorat dan sisanya sebanyak 139 itu berada di setiap daerah. Lalu bagaimana dengan banyaknya jumlah usaha pertambangan yang ada di negara kita? Tercatat kurang lebih sekitar ada 6.000 perusahaan yang harus diawasi oleh inspektur tambang. Artinya apa? Artinya bahwa rasio dari inspektur tambang yang ada di negara kita itu masih jauh dari kata normal gitu ya. Yang seharusnya rasio yang sebaiknya itu adalah 1:7 atau 1:5 gitu ya. Di sini kita masih rasionya di sekitar angka 1:39. Artinya kalau kita ingin melihat bahwa seorang inspektur tambang itu jumlahnya harus sesuai, maka kita harus kurang lebih menyediakan sekitar 1.000 sampai 1.300 lagi inspektur tambang untuk mengawasi kurang lebih hampir sekitar 6.000 perusahaan pertambangan yang diawasi oleh inspektur tambang. Di dalam PP nomor 55 tahun 2010, pengawasan K3 pertambangan itu meliputi K3LK atau K3 dan lingkungan kerja, dan juga SMK3 atau sistem manajemen K3 ya. Pelaksanaan dari K3LK dan SMK3 ini, pelaksanaan pengawasannya dilakukan oleh inspektur tambang bekerja sama dengan pengawas ketenagakerjaan. Jadi IT dan pengawas ketenagakerjaan itu melakukan aktivitas kegiatan seperti melakukan pemeriksaan, pelaksanaan, dan juga pengamanan instalasi, serta mempersiapkan kompetensi tenaga teknis, dan juga evaluasi hasil kajian teknis pertambangan. Inspektur tambang di dalam pasal 36 melakukan aktivitas tugasnya itu adalah dengan cara pertama melakukan pengawasan terhadap evaluasi dari laporan yang sudah dikirimkan oleh perusahaan pertambangan. Lalu pengawas atau inspektur pertambangan, dia juga akan melakukan pemeriksaan secara berkala atau sewaktu, serta menilai keberhasilan apakah sebuah program dan kegiatan itu sudah berjalan secara efektif, efisien, atau belum. Dalam kegiatannya mengawasi pertambangan, inspektur tambang itu akan melakukan kegiatan inspeksi, kegiatan penyelidikan, dan juga kegiatan pengujian, di mana dalam melakukan kegiatan inspeksi dan penyelidikan, IT berwenang untuk masuk ke dalam tempat kegiatan usaha pertambangan setiap saat. IT juga dapat menghentikan sementara waktu, bahkan IT juga bisa mengusulkan penghentian sementara menjadi penghentian secara tetap dari setiap kegiatan pertambangan minerba kepada Kepala Inspektur Tambang atau KAIT. Di Permen SDM nomor 26 tahun 2018 tentang pelaksanaan kaidah pertambangan yang baik dan pengawasan pertambangan mineral batubara ada 9 bab, di mana masing-masing bab ini memiliki ketentuannya masing-masing. 9 bab ini di dalam Permen SDM 26 2018 terdiri dari ketentuan umum, lalu bab 2 pelaksanaan kaidah pertambangan yang baik, bab 3 tentang bagaimana melaksanakan tata kelola pengusahaan pertambangan, bab keempat tentang pengawasan penyelenggaraan, bab 5 pengawasan terhadap kegiatan usaha pertambangan, bab 6 sanksi administrasi, bab 7 ketentuan lain, bab 8 ketentuan peralihan, dan bab 9 ketentuan penutup. Penjelasan dari masing-masing bab seperti contoh di bab 2. Di bab 2 itu berisi tentang pelaksanaan kaidah teknik pertambangan yang baik. Di dalam bab 2 itu ada 7 bagian. Dimulai dari bagian ke-1 itu isinya umum, bagian kedua tentang teknis pertambangan, bagian ketiga tentang pengelolaan keselamatan pertambangan, bagian keempat pengelolaan lingkungan hidup, bagian kelima konservasi minerba, bagian keenam tentang pemanfaatan teknologi, dan bagian ketujuh tentang standar kompetensi kerja bagi tenaga teknis ataupun juga tenaga ahli. Sama seperti di bab 2, di bab 3 pun juga terdiri dari beberapa bagian ya, seperti bagian umum, pemasaran, keuangan, pengelolaan data,
pengutamaan pemanfaatan barang, pengembangan tenaga kerja gitu ya, pengembangan pemberdayaan masyarakat, kegiatan lain, pelaksanaan kegiatan dengan IUP ataupun IUPK, serta di bagian terakhir, bagian ke-10 itu adalah tentang jumlah, jenis, dan mutu dari hasil usaha pertambangan. Ini bab berikutnya, bab 4, bab 5, sampai dengan bab ke-9. Di dalam pasal 2, di Permen SDM nomor 26 tahun 2018, ruang lingkup dari peraturan menteri ini adalah bagaimana cara melaksanakan kaidah pertambangan yang baik. Lalu bagaimana melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan. Dan yang ketiga, ruang lingkupnya adalah bagaimana mengawasi terhadap kegiatan atau pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan. Ini ada di dalam pasal 2 Permen SDM nomor 26 tahun 2018. Berikutnya di pasal 3 ayat 1, ya, di sini dijelaskan bahwa pemegang izin usaha pertambangan dan izin usaha pertambangan khusus eksplorasi ataupun juga operasi produksi itu wajib untuk mematuhi setiap kegiatan usaha pertambangan, ya. Jadi hukumnya adalah wajib untuk mematuhi kegiatan usaha pertambangan dalam hal melaksanakan kaidah pertambangan yang baik. Pemegang IUP produksi, ya, dalam kegiatan pengelolaannya, baik kegiatan pengolahan ataupun kegiatan pemurnian juga wajib untuk melaksanakan kaidah pertambangan yang baik. Di pasal 5, pemegang IUJP wajib melaksanakan kaidah pertambangan yang baik sesuai dengan bidang usahanya. Jadi baik itu IUP, baik itu IUPK, atau itu IUJP, semuanya di dalam Permen SDM nomor 26 tahun 2018 itu wajib untuk melaksanakan kaidah pertambangan yang baik sesuai dengan bidang usahanya, ya. Kaidah pertambangan yang baik itu maksudnya apa? Maksudnya adalah kaidah teknik usaha jasa pertambangan yang baik yang harus dijalankan oleh setiap masing-masing usaha. Lalu juga harus bisa memberikan tata kelola pengusahaan jasa pertambangan yang baik. Selain itu, kaidah teknik usaha jasa pertambangan yang baik itu meliputi bagaimana pertama mengelola lingkungan hidup, mengelola keselamatan pertambangan, konservasi minerba, serta bagaimana teknis pertambangan tersebut dijalankan sesuai dengan bidang usahanya. Selanjutnya adalah bahwa kewajiban untuk mengangkat penanggung jawab operasional sebagai pimpinan tertinggi di lapangan. Di dalam tata kelola pengusahaan jasa pertambangan itu harus mengutamakan yang namanya pertama produk dalam negeri, yang kedua itu adalah menggunakan subkontraktor lokal, yang ketiga menggunakan tenaga kerja lokal, dan yang keempat adalah pengoptimalan pembelanjaan lokal baik itu berupa barang ataupun juga berupa jasa. Pasal 9 tentang usaha jasa. Pemegang IUJP atau izin usaha jasa pertambangan itu wajib mengangkat yang namanya PJO. PJO itu adalah penanggung jawab operasional untuk dapat disahkan oleh KTT dan juga PTL. Setiap usaha jasa pertambangan harus memiliki tenaga teknis yang kompeten. Tenaga teknis yang kompeten itu harus sesuai dengan ketentuan di dalam peraturan perundangan. PJO dan juga tenaga teknis harus memiliki kompetensi teknis sesuai dengan bidang usaha dari izin yang diberikannya. Ketentuan keselamatan pertambangan seperti yang sudah disampaikan di dalam modul sebelumnya itu fokus terhadap dua hal. Pertama adalah K3 pertambangan dan yang kedua adalah keselamatan operasional pertambangan. Apa sih yang membedakan antara ruang lingkup yang pertama dengan yang kedua? Di dalam keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan itu setidaknya harus memiliki 3 program. Program pertama adalah program tentang keselamatan kerja, program kedua tentang kesehatan kerja, dan program yang ketiga adalah tentang lingkungan kerja, ya. Ini beberapa contoh pengelolaan lingkungan kerja yang ada di pertambangan. Pengelolaan lingkungan kerja itu mencakup kegiatan pertama bagaimana mengelola debu di tempat kerja, yang kedua tentang pengelolaan kebisingan, yang ketiga getaran, lalu berikutnya adalah pencahayaan, kualitas udara pekerjaan, kualitas pengelolaan iklim kerja, lalu pengelolaan radiasi, faktor kimia, faktor biologi, serta kebersihan di lingkungan kerja. Jika kita melihat referensi pengelolaan lingkungan kerja, maka kita mengacu ke dalam Permenaker 5 tahun 2018. Berikutnya adalah
Kepmen SDM nomor 1827 tahun 2008. Dulu kita mengenal dengan istilah Kepmen 555 atau Kepmen 555 tahun 1995. Ya, sekarang itu sudah digantikan di Kepmen 1827 tahun 2018. Apa aja sih substansi dari sebuah pokok perubahan dari Kepmen 55 ke 1827 gitu ya. Berikut adalah beberapa substansi perubahannya. Yang pertama adalah Kepala Teknik Tambang, Wakil Kepala Teknik Tambang, dan Kepala Tambang Bawah Tanah. Di Kepmen sebelumnya itu hanya mengatur sebatas kelas, kewajiban, dan tanggung jawab. Namun di dalam Kepmen yang terbaru itu bukan hanya mengatur yang sebelumnya saja, tetapi juga terdapat perubahan terhadap kelas KTT. Sedangkan dari substansi PTL di Kepmen 555 itu belum ada penjelasannya. Di dalam Kepmen 1827, penanggung jawab teknik dan lingkungan atau PTL itu sudah diatur di dalam Kepmen 1827. Yang diatur adalah kelas, persyaratan, kewajiban, tanggung jawab, prosedur, permohonan, evaluasi, dan juga pengesahan. Substansi berikutnya adalah tentang pengawas operasional. Ya, di dalam Kepmen 555 hanya mengatur tugas dan tanggung jawab. Sedangkan di Kepmen 1827 mengatur persyaratan, kewajiban teknis, prosedur permohonan, serta pengesahan yang nantinya outputnya akan mendapatkan namanya KPO. Substansi berikutnya adalah tentang penanggung jawab operasional. Dulu kita belum mengenal istilah penanggung jawab operasional di dalam Kepmen 555. Namun di dalam Kepmen 1827 itu sudah diatur tentang bagaimana persyaratan, bagaimana kewajiban tanggung jawab dari seorang penanggung jawab operasional terhadap jalannya Kepmen 1827 tahun 2018. Di dalam Kepmen 1827 tahun 2018 itu ada 8 lampiran. Ya, 8 lampiran ini terdiri dari lampiran pertama tentang bagaimana pedoman permohonan, bagaimana evaluasi dan pengesahan Kepala Teknik Tambang, lalu PTL atau penanggung jawab teknik lingkungan, KTBT atau Kepala Tambang Bawah Tanah, pengawas operasional, pengawas teknis, dan juga penanggung jawab operasional. Itu ada di dalam lampiran 1. Lampiran yang kedua itu berisi tentang bagaimana pedoman pengelolaan teknis pertambangan. Lampiran ketiga berisi tentang pedoman pelaksanaan keselamatan pertambangan dan keselamatan pengolahan atau pemurnian di mineral dan batu bara. Lampiran keempat ini adalah pedoman penerapan SMKP Minerba. Lampiran kelima tentang pedoman pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup. Lalu berikutnya lampiran ke-6 pedoman pelaksanaan reklamasi dan juga pasca tambang serta pasca operasi dari setiap kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara. Lampiran ke-7 isinya tentang pedoman pelaksanaan konservasi minerba, dan lampiran terakhir, lampiran 8 itu adalah tentang kaidah teknis usaha jasa pedoman pertambangan dan juga bagaimana teknis evaluasi dari kegiatan usaha pertambangan. Ada pertanyaan, boleh gak sih KTT itu dari warga negara asing? Nah, ternyata di sini dijelaskan bahwa untuk warga negara asing atau tenaga ahli asing itu boleh untuk menjadi seorang KTT dengan syarat pertama, dia harus memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan kelas KTT yang diajukannya, ya, atau dia memiliki mine manager certificate atau sertifikat sejenis gitu ya yang diterbitkan oleh negara asalnya. Yang penting sertifikat tersebut diakui oleh Kepala Inspektur Tambang. Syarat yang kedua itu adalah sudah mengikuti pendidikan dan pelatihan terkait dengan peraturan perundangan serta kebijakan mengenai penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik. Ada 2 hal yang perlu diperhatikan seorang KTT dari warga negara asing. Yang pertama adalah bagi warga negara asing yang sudah disahkan sebagai KTT, maka dia dilanjutkan harus mengikuti lulus uji kemahiran berbahasa Indonesia dengan predikat paling kurang madya, dan itu harus ditempuh dalam kurun waktu 6 bulan. Yang kedua adalah KAIK dapat membatalkan pengesahan KTT tersebut apabila belum lulus uji kemahiran berbahasa Indonesia dalam jangka waktu yang sudah ditetapkan. Jadi kalau ditanya apakah boleh seorang warga negara asing itu menjadi KTT, maka jawabannya boleh dengan persyaratan yang sudah ditentukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Pengawas operasional. Nah, kita semua yang mengikuti kegiatan hari ini, mengikuti kegiatan pelatihan ini adalah pengawas operasional. Apa sih yang dimaksud dengan pengawas operasional? Pengawas operasional atau PO itu adalah orang yang ditunjuk oleh KTT atau PTL dan bertanggung jawab kepada KTT atau PTL dalam melaksanakan kegiatan inspeksi, pemeriksaan, dan juga pengujian. Ya. Untuk menjadi seorang pengawas operasional itu memiliki kriteria. Yang pertama, dia harus memiliki sertifikat kompetensi sebagai seorang pengawas operasional. Bisa dia bisa dia pertama, lalu madya, ataupun jenjang utama. Yang kedua kriterianya adalah menduduki jabatan di dalam suatu perusahaan. Dan yang ketiga, seorang pengawas operasional itu harus memiliki anggota, harus memiliki subordinat di bawahnya. Tugas dan tanggung jawab seorang pengawas operasional itu meliputi pertama, bertanggung jawab kepada KTT atau PTL untuk keselamatan dan kesehatan semua pekerja tambang yang menjadi bawahannya. Yang kedua, melaksanakan inspeksi, pemeriksaan, dan juga pengujian. Yang ketiga, bertanggung jawab kepada KTT atau PTL atas keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan dari semua orang yang ditugaskan kepadanya. Dan yang terakhir adalah membuat dan menandatangani laporan pemeriksaan, inspeksi, dan juga pengujian. Ya. Jadi ini sekilas tentang pengawas operasional. Apa yang sedang kita pelajari kali ini adalah ujungnya atau outputnya adalah memiliki sertifikat kompetensi sebagai seorang pengawas operasional pertama di lingkup bidang mineral dan batubara. Penanggung jawab operasional PJO. PJO itu adalah orang yang punya jabatan tertinggi dalam struktur organisasi perusahaan. Perusahaannya itu adalah perusahaan jasa pertambangan. Ya, PJO bertanggung jawab kepada KTT atau PTL atas pelaksanaan dan penaatan peraturan perundangan. Tentang apa? Tentang kaidah teknik pertambangan yang baik. Jadi setiap perusahaan yang masuk memiliki izin jasa pertambangan, dia harus mengangkat seorang penanggung jawab operasional yang bertanggung jawab kepada KTT atas pelaksanaan kaidah teknik pertambangan yang baik. Perusahaan jasa pertambangan juga harus memiliki yang namanya tenaga teknis pertambangan. Tenaga teknis pertambangan yang kompeten itu adalah tenaga pertambangan yang memiliki pengetahuan, memiliki kemampuan, pengalaman, atau sertifikasi kompetensi bagi area kerja yang telah memiliki standar kompetensinya. Ya, bidangnya apa? Bidangnya macam-macam. Ya, seperti contoh, ada tenaga teknis untuk bidang eksplorasi atau geologi, lalu ada bidang survei, bidang studi kelayakan, bidang konstruksi, penambangan, pengolahan, pengangkutan, reklamasi, gitu ya. Itu adalah beberapa contoh bidang tenaga teknis yang harus dimiliki oleh perusahaan jasa pertambangan. Syaratnya apa? Syarat untuk menjadi seorang tenaga teknis pertambangan, dia harus minimal 3 tahun bekerja dan telah memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai dengan bidang keahliannya.